mana manusia datang ke dunia untuk mewajibkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dosa. Ini jadilah kebenaran itu. Ada manusia salah kita. Setelah Yosua, lima kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit lagi pada hari ketiga. Bodohlah kamu, marilah kita bunyi. Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Dan sebagai manusia, ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jontos di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotanya dengan mahkota diri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali, dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota. Ya, Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti dua penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia supaya apa yang terjatuh tidak terjadi. Biarlah saya lalu daripada aku ya Bapa. Tapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Silakan. Putra manusia kami serahkan kepada orang berdosa. Dia telah dari lalu aku sudah dekat. Hai sahabat, begini kau datang. Yudas, engkau menyerahkan manusia yang cuma betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kau cari, biarlah mereka pergi. Stop!
Yesus, sarungkanlah pedangmu itu. Sebab siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kusangka aku akan dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari pasukan 12 pasukan malaikat membantu aku. Sangkamu aku dipelamun, maka kamu datang dengan lengkap dengan pedang terbentuk. Padahal setiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kalian sedang menangkap aku. Saudara, Yesus tak menipu. Kau penghujat Allah. Kau yang tidak mati. Siksa dia. Siksa dia. Siksa dia. Siksa dia. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Dengan salib itu Engkau telah menebus. Yesus bisa Sekalipun aku mengatakan kepadamu, kamu engkau tak berdosa. Tapi mulai dari sekarang, anaklah Bapa yang membuat saya duduk di belakang salah Bapa. apa katamu Yesus ingin menjadi anak? Hei kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah penghujatan? Oleh karena itu saudara-saudara, baiklah jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah di tangan kita harus membunuhnya. Dia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia. Salibkan dia. Bawa dia ke hadapan Pilatus. Hidup Pilatus. Hidup sahabat Kaisar. 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 Bangsamu sendirilah dan imam-imam kepalamu lah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku melawan supaya aku diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi benar engkau adalah raja. Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapa yang kalian kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus? Barabas. Barabas. Bebaskan Barabas bagi kami. Apa yang kulakukan dengan Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Salibkan dia. Salibkan dia. Tetapi kejahatan apakah yang dilakukan? Salibkan dia. Salibkan dia. Lepaskan Barabas bagi kami. Baiklah kalau begitu. Barabas, kamu dengar sendiri. Kamu telah dibebaskan. Prajurit, lepaskan Barabas. Aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Yesus, apa yang kau lakukan? Apakah engkau sungguh raja orang Yahudi? Tidak, tidak. Kuasa kami hanyalah Kaisar, yaitu penghasut, penghujat. Dia harus
Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke hadapan Herodes. Akhirnya, aku bertemu juga dengan engkau yang namanya Yesus. Hei, Yesus sang pembuat mukjizat. Coba tunjukkanlah mujizat itu. Jika kamu sungguh-sungguh seorang Yesus. Hei Yesus, mengapa kau hanya diam? Ayo itu dia. Hormat kepadamu wahai Raja Mengudi. Coba berdebatlah, siapa yang menamparmu? Bawa dia kembali pada Pilatus. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat. Aku tidak mendapati kesalahan apapun terhadap orang ini. Tetapi aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, dia akan dibiarkan pergi. Betapa kita kerap kali merasa biasa, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat hal kecil dalam kehidupan kita. Semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri, serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Betapa sering kita melarikan diri dari risiko hidup ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Hei bangsa, cepat bangun! Raja orang Yahudi itu jatuh. Dengan sesungguhnya kelemahan kita lah yang ditangguhnya, dan segala duka cita kita lah yang ditangguhnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi,
sudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah Tuhan, kasihanilah kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. ketika mencari penurun balik bersama alam yang di saat pertempuran yang mulai demi kami menatap wajah terbuat. Tatapanmu membelai seraut wajah. Air matamu membasahi cahayanya. Sejuk telingamu menangkap inilah anakku. Berarti duka menikam wajahmu. Meratap bunda dalam hati. Duka manakah seberat dukaku? Aku ingin hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mawar yang bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari taman hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati tak Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Salibkan dia! Perhentian yang kelima, Salibkan dia! Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus. Yesus telah kami mengakuti segala. Ia
Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya, supaya dipikirnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksakan untuk Yesus, ia dengan rela menerima. Ia dengan senang hati mengangkat salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasih Allah yang mendalam kepada kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita. Dia mengetuk dan membuka jawaban dari kita. Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul sendiri. Apakah kita Kami ya Tuhan, kasihilah kami. Perhentian yang keenam, Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. ketika mereka melihat Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica belum mengambil bagian dalam kedustaan itu. Sikap Veronica bukan kepada kita, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengucapkan wajah Yesus yang dipilih terlihat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kami, bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang Cepat minggir. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kau ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya kita sembuh berkat berbunuh-bunuh tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Salibkan dia! 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 Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Salibkan 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 dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Pemberian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepada-Mu. Untuk wanita Yerusalem turut berduka cita. Jangan lalu menangisi aku. Akan tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu.
berhak menentukan Tempat penyalibanmu sudah dekat. Kalvari Bukit Tengkorak. Jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Bagian berbatu dan berkelok-kelok. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami agar kami mampu mempertahankan terus berjuang menerjang tantangan hidup ini. Kasianilah kami ya Tuhan. Perhatian ke-10, pakaian Yesus ditambahkan. Kami menyembah sujud kita ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Dia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Baiklah, kita unjuk saja tubuh orang ini. Aku dapat, aku dapat. Apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat. Babu ini akan menembus tangan dan kakimu. Ah! 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 Puncak Golgota manusia dan membarsa dan darah meleleh seakan oleh maut. Namun mautnya tega membiarkan Maria Magdalena dan Yohanes
Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaksa karena dosa. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tangan. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Ya disiksa dan didera, dicambuk, dituduhkan mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, matikan. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Lalu muncullah orang Yahudi dan Farisi datang mengolok-olok dia. Orang lain ia selamatkan, tetapi diri sendiri tidak bisa ia selamatkan. Hei Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu supaya kami dapat percaya. Engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib jikalau engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Hei Kristus, bukan kau anak Allah, kenapa engkau tidak menyelamatkan dirimu dari atas salib itu dan juga kami? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau dihukum yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balas yang setimpal atas perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sungguh, engkau akan ada bersamaku di dalam surga. Berlututlah Maria dan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibu. Aku haus. Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hai dengar, dia memanggil Elia. Kita lihat, sebagai Elia datang untuk menurunkan dan menyelamatkannya.
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan